Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang piutang dagang, sesi kedua, melanjutkan sesi pertama. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang jurusan akuntansi maupun jurusan manajemen. Penjualan piutang usaha. Perusahaan menjual piutang ada dua tujuan. Piutang mungkin hanya satu-satunya sumber kas yang logis ya, karena piutang itu hanya mungkin satu-satunya merupakan sumber pembiayaan dari perusahaan. Yang kedua, aktivitas penagihan dan pengumpulan sering menghabiskan waktu dan biaya tidak murah. Biasanya piutang yang telah kita berikan itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menagihan, cukup sulit dan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Maka itulah piutang tersebut dijual. Ada dua sebab ya, karena perusahaan butuh uang, perusahaan tidak mampu menagih lagi. Nah, kayak dijuallah piutang tersebut. Nah, piutang tak tertagih. Perusahaan seringkali menjual piutangnya kepada perusahaan lain. Transaksi ini disebut sebagai transaksi anjak piutang ya. Sering kita bilang itu anjak piutang. Dan pembeli dari piutang tersebut perusahaan anjak piutang, biasanya perusahaan anjak piutang ya. Itu yang sering kita lihat, yang sering kita amati di lapangan ya. Sering ada penagih dari operator yang menagih piutang ke rumah-rumah atau menyita sepeda motor, mobil yang di jalan. Itu adalah perusahaan anjak piutang sebagai penagih piutang. Nah, penjualan piutang usaha, faktor ya. Perusahaan jasa keuangan atau bank yang membeli piutang dari kalangan usaha, kemudian menagih pembayaran langsung dari konsumen. Kayak sesi namanya waktu itu ya. Biaya pembebanan komisi perusahaan yang menjual piutang biasanya membebani komisi ke perusahaan yang menjual. Biasanya membebani komisi ya, karena nanti kalau piutang tertagih dia harus akan dapat uang atau imbalan fee. Pada saat dijual dia udah janji bahwa akan diberikan fee-nya 1% sampai 3%. Bisa juga 5%, tergantung dengan perjanjian antara si penjual piutang dengan si pembeli piutang. Nah, contoh asumsikan Hendra dan Victor menjual piutangnya sebesar 600.000 US dollar ke Federal Factor. Federal Factor mengenalkan imbalan jasa 2% dari jumlah piutang yang dijual. Jumlah ayat jurnal yang mencatat penjualan itu adalah kas pada beban imbalan dan piutang 600. Berarti dengan 2% dari 600.000 mengakibatkan kita terima uang kasnya akan berkurang. Tapi dengan catatan uang kembali ya. Itu ya. Nah, penjualan kartu kredit. Kredit card salah satu menjual kartu kredit. Pengecer mempertimbangkan menjual kartu kredit sama dengan menjual kas. Pengecer harus membayar fee penerbit kartu berkisar sebesar 2-4% untuk pemutusan transaksi. Pengecer mencatat penjualan dengan cara yang sama sebagai cek yang disetor dari penjualan itu. Saya waktu itu kan kita kadang dikenakan ya, oleh si penjual barang. Nah, contoh Hanita Ferrari membeli compact disc sebesar 1.000 US dollar untuk restoran dari Keren Car Music dengan menggunakan kartu kredit Visa Chris Bank. Bank membebankan biaya jasa sebesar 3%. Jurnal pencatat transaksi oleh Car Music itu adalah kas 970 dan imbalan 30 dari penjualannya. Ya. Misalnya kita menerbitkan kartu oleh bank, orang membayar lewat bank, nanti kita si penjual harus membawa imbalan ya. Misalnya orang sering bayar makan pakai kartu kredit, berarti Giant misalnya belanja di Giant menggunakan kartu kredit Bank Mega atau Bank BRI, Bank BNI atau BCA, nanti si penerbit kartu akan diberikan imbalan ya. Nah, not reversible atau wesel tagih.
Wesel tagih biasanya akan timbul apabila piutang yang ditagih pada saat jatuh tempo belum dibayar. Biasanya si pelanggan atau yang punya hutang dia akan menerbitkan formes atau surat janji namanya. Surat formes itu merupakan janji tertulis ya, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu atas permintaan atau pada waktu yang telah ditentukan. Berarti dia akan menerbitkan berbentuk surat, saya akan berjanji membayar utang pada tanggal sekian. Ya. Surat formes dapat digunakan saat individu atau perusahaan meminjam uang, saat jumlah transaksi periode kredit melebihi batas normal atau dalam pelunasan piutang usahanya. Batas waktunya sudah melebihi. Untuk orang yang menerima pembayaran, biasanya surat formes adalah wesel tagih. Untuk orang yang harus membayar maker, surat formasnya adalah wesel bayar, berarti dia akan bayar. Biasanya diterbitkan oleh si wesel bayar dan si wesel tagih yang memegang wesel tagih namanya. Ini ada contoh suratnya ya. Dia punya jatuh tempo tanggal sekian dan dibayar. Ada 3 masalah dasar dalam akuntansi yang berkaitan dengan wesel tagih. Pengakuan wesel tagih, penilaian wesel tagih, dan pelepasan wesel tagih. Nah, menentukan tanggal jatuh tempo. Proses dinyatakan dalam bulan bisa, hari juga bisa. Tergantung daripada si penerbitnya, janji si penerbitnya. Nah, menentukan tanggal jatuh tempo, nanti akan timbul bunga. Bunga sama dengan nilai nominal formes atau wesel dikali dengan tingkat bunga dikali periode. Nah, contohnya ketentuan 780 120 hari. Berarti 730 kali 18% kali 120 per 30 hari. Biasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau 6 bulan berarti 6 ya 100.000 15% dikali 6, 6 bulan dibagi 12. Itu cara menghitung bunga dari formes atau wesel tagih. Pengakuan wesel tagih. Contohnya company mengeluarkan formes sebesar 1.000 US dollar dalam 2 bulan. Bunga 12%. Untuk mengganti piutang, PLN Company membuat jurnal saat menerima formes ada wesel tagih pada piutang usaha. Ya, jurnalnya kayak gitu. Nah, sama seperti piutang usaha, perusahaan melaporkan wesel tagih jangka pendek pada nilai kas bersih yang dapat direalisasikan. Ya, masuk aktif ya. Estimasi nilai kas yang dapat direalisasikan dalam beban piutang tak tetap dilakukan sama dengan piutang usaha. Dia kalau formes itu tidak lagi, dia juga tetap ada pengisian juga sama dengan piutang usaha. Pengisian wesel tagih adalah pengisian piutang tak teragih yang digunakan biasanya. Nah, pelepasan wesel tagih. Formes dapat memiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo. Maker pembuat dapat tidak memenuhi kewajiban pada dan penerima harus membuat penyesuaian ke akun. Pemegang mempercepat konversi ke kas dengan cara menjual wesel tagih tersebut. Ya, wesel tagih itu bisa dijual juga ya. Nah, pelepasan wesel tagih ada 2. Honor of not reversible atau wesel terbayar. Honor saat pembuatnya dapat membayar penuh pada tanggal jatuh tempo ya. Dishonor of not reversible. Dishonor notice tidak dapat dibayar penuh tanggal jatuh tempo, atau dishonored wesel tagih tidak dapat dinegosiasikan lagi. Ini ada 2 ya lagi pelepasannya. Nah, honor of not reversible adalah Betiko meminjam Min Benny Airlines yang mengeluarkan wesel sebesar 10.000 pada tanggal 1 Juni 5 bulan dengan tingkat bunga 9%. Asumsi Betty menagih membayar wesel dari Venice pada tanggal jatuh tempo. Penalti adalah kas pada kalau dia pas tanggal jatuh tempo 1 November ya. Dia udah cair kas 10.000 dan wesel tagih adalah 10.000
pada tingkat bunga karena dia 9% dikali dengan 5 bulan per 12, 375. Nah, jika kau menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 30 September, harusnya pengakuan pendapatan bunga kau akan membuat jurnal penyusian. Nanti adalah piutang bunga pada pendapatan bunga adalah sebesar 300. Dia akan jurnal karena laporan keuangan tanggal 30 September. Jurnal yang dibuat B3 untuk mencatat pembayaran wesel pada tanggal 1 adalah kas padas. Karena udah bulan berikutnya ada kas pada 10.350, wesel tagih 10.000, piutang bunga 300, dan pendapatan bunga 75. Nah, this Journal of Notes Receivables, WNI Hill pada tanggal 1 November mengindikasikan bahwa mereka tidak dapat membayar piutang pada tanggal ini. Jika Betico sudah memperkirakan mereka akan membuat jurnal asumsi belum pengakuan sebelumnya. Dia piutang, biasa bayar, dan pendapatan. Dia kembalikan ke piutang kembali. Ya, sebagai pada saat dibuatnya wesel tadi. Nah, penyajian dan analisa laporan. Penyajian neraca dan mengidentifikasikan dalam laporan posisi keuangan dalam catatan setiap jenis utama piutang. Penyajian dan analisa piutang di dalam laporan keuangannya dan neraca melaporkan piutang jangka pendek di aset lancar. Biasanya piutang dilaporkan ke aset lancar. Melaporkan nilai bruto piutang dan penyisian piutang tak teragih. Nanti ada di neraca itu ada saldo bruto piutang, di bawahnya akumulasi penyusutan piutang atau pencadangan piutang tidak teragih. Di laporan keuangan nanti rugi laba melaporkan beban piutang tak teragih dan beban imbalan jasa sebagai penjualan. Biasanya dibebankan piutang tidak teragih dan beban penjualan imbalan jasa biasanya sebagai imbalan jasa. Nanti melaporkan pendapatan bunga bagian lain non-operasionalnya. Nah, untuk analisa dan penyajiannya nanti kita ada analisa tingkat perputaran piutang. Jumlah penjualan kredit 1 tahun dibagi dengan jumlah piutang rata-rata. Piutang rata-rata adalah saldo awal ditambah saldo akhir dibagi 2. Ini digunakan untuk menilai likuiditas piutang, tingkat likuiditas piutang. Berarti piutang itu adalah perputarannya 18 kali atau 19 kali di sini. Berarti setiap penjualan kredit itu piutang yang cair itu dalam setahun itu dalam jangka 18 kali. Mengukur jumlah kejadian dalam rata perusahaan mengumpulkan piutang dalam satu periode. Berarti ini 18 kali dalam setahun pun utang itu cair perputarannya. Berarti kurang dari 1 bulan utang udah cair. Nah, analisa kedua adalah lama waktu pengumpulan piutang. Adalah hari dalam tahun 365 hari. Perputarannya adalah 18 kali, berarti 365 hari dibagi perputaran 18 kali, berarti hutang itu bisa ditagih sudah cair adalah sebanyak 19 hari. Metode pengumpulan rata dalam hari raya digunakan untuk menilai efektivitas kredit dan kebijakan pengumpulan hutang dan penagihan. Periode penagihan akan tidak melebihi periode kredit. Ya, berarti kalau periode kreditnya 30 hari, ya udah bisa cair 19 hari, itu cukup bagus ya teman-teman ya. Itulah guna dalam analisa piutang itu ada tingkat perputaran piutang, ada piutang itu kembali, tingkat lamanya mengumpulkan piutang, ada waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang piutang dagang dalam perusahaan atau piutang usaha. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Tapi jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, bunyikan loncengnya, dibagikan kepada teman-temannya. Thank you for watching.